Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu mudhillah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sobat hebat Matsa Surba yang saya hormati, kembali lagi bertemu di channel YouTube Matsa Surba dalam kegiatan cerita inspirasi pagi. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini menjadikan teladan sekaligus inspirasi bagi anak-anak khususnya dan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Sobat hebat Matsa Surba yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, kali ini Pak Mabrur akan menceritakan kisah. Ada seorang pemuda yang mengajukan sebuah lamaran pekerjaan karena dia memiliki modal yang berupa nilai akademik yang cukup memuaskan. Atas dasar itu pemuda tadi menginginkan sebuah posisi yang cukup bagus, yaitu menginginkan sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan. Anak-anak sekalian yang saya cintai, pergilah seorang pemuda yang memiliki nilai akademik yang cukup tinggi tadi ke sebuah perusahaan dalam rangka mengajukan sebuah lamaran dengan harapan lamarannya kelak akan diterima dan ia dijadikan sebagai seorang manajer. Bertemulah ia dengan sang direktur dan pada saat itu juga langsung bertemu dan langsung diwawancarai. Apa keperluan Anda? Sang pemuda tadi itu menjawab bahwa saya ingin mengajukan lamaran pekerjaan di sini, Pak. Kemudian setelah menyerahkan berkas-berkasnya, sang direktur mempelajarinya dan ternyata dilihatnya itu nilainya sangat bagus. Kalau dilihat dari segi akademik, Anda memang bagus dan pintar. Apakah selama belajar atau kuliah Anda pernah mendapatkan beasiswa dari pemerintah atau dari perguruan tinggi atau dari suatu perusahaan? Jawab pemuda tadi, tidak pernah. Apakah Anda dibantu atau disubsidi atau ditolong dikuliahkan oleh ayah Anda? Pemuda tadi menjawab tidak, karena ayah saya sudah meninggal sejak saya masih kecil. Ibu saya lah yang membiayai saya, mengantarkan saya sehingga beliau bekerja keras demi pendidikan saya. Apa pekerjaan ibu Anda? Kata sang direktur. Dia menjawab, ibu saya adalah seorang tukang cuci baju atau cuci pakaian. Pernahkah kalian membantu pekerjaan ibu? Tidak pernah. Mengapa? Karena ibu menyuruh saya untuk konsentrasi belajar saja dengan semangat untuk mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Dengan keikhlasan sang ibu maka saya pun patuh dan pada saat itu sampai hari ini saya belum pernah membantu pekerjaan sang ibu. Pada saat itu sang direktur kemudian membuat suatu permintaan yang aneh. Wahai pemuda, pulanglah sekarang, belilah krim dan gosoklah, usapkan krim itu pada tangan ibu kalian. Maka pada saat itu juga pulanglah sang pemuda itu sambil berpikir di jalan, saya ini mau mengajukan lamaran pekerjaan kok malah disuruh membeli krim. Apa maksudnya kira-kira? Akhirnya setelah di perjalanan
Dia mampir di sebuah toko membeli krim dan setelah di rumah dia cerita kepada ibunya. Di satu sisi ibunya bangga karena bisa menghadap sang direktur. Di satu sisi dia berpikir, mengapa Pak Direktur di sebuah perusahaan besar kok memiliki permintaan yang aneh. Yaitu membeli krim kemudian menggosokkan tangan kepada saya. Habis itu digosok, sang pemuda tadi tahu dan sadar bahwa ibunya itu kulitnya banyak yang keriput, mengelupas, karena kena gesekan-gesekan antara air, sabun, dan pakaian yang sebagai konsekuensi dari pekerjaannya. Dia sambil meneteskan air mata dan merenung, kemudian berpikir tentang beratnya seorang ibu dalam menafkahi keluarganya. Setelah itu selesai, besoknya kembali lagi ke perusahaan sebagaimana yang diminta oleh sang direktur. Sang direktur bertanya, apa yang Anda lakukan kemarin? Dia cerita membeli krim, kemudian mengoles-oleskan kepada di tangan sang ibu, kemudian dia berpikir tahu tentang betapa ibu itu pengorbanannya amat sangat luar biasa. Yang kedua, dia selalu ikhlas demi kesuksesan anaknya. Yang ketiga, betapa besar peran seorang keluarga. Yang keempat, betapa besar perasaan berdosa saya kepada orang tua yang selama ini telah membesarkan, menyayangi, dan berkorban demi masa depan anaknya. Kemudian sang direktur sambil mengangguk-angguk, inilah sosok seperti inilah yang saya cari. Saya berharap semua manajer-manajer saya itu menjadi orang yang seperti Anda. Kemudian setelah diamat-amati, diceritakan pengalaman sang pemuda tadi, akhirnya dia berkata, Anda layak menjadi manajer saya, dan saat ini juga saya terima Anda sebagai karyawan sekaligus manajer di perusahaan saya. Lantas apa yang akan kalian lakukan setelah saya terima di perusahaan ini sebagai manajer? Yang pertama saya lakukan adalah menyuruh pensiun ibu saya agar dia sudah tidak bekerja lagi, karena saya sudah nggak tega melihat pengorbanannya. Dan sayalah sekarang harusnya menjadi penggantinya. Ibu harusnya menjadi orang yang paling bahagia. Apalagi saya sekarang sudah bisa diterima di sebuah perusahaan besar. Saya akan menyuruh ibu saya pensiun, akan membahagiakan. Dan saya menjadi sadar bahwa betapa pentingnya pengorbanan seorang ibu. Betapa susahnya seorang ibu atau orang tua mengorbankan dirinya demi kesuksesan anaknya. Dari cerita di atas bisa disimpulkan bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya atau orang lain. Seperti hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada sekelilingnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan bagus perbuatannya. Salah satu perbuatan yang baik adalah senantiasa memberikan manfaat kepada siapapun, bukan hanya kepada diri dan keluarganya, tapi orang-orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sukses tanpa bantuan dari keluarga dan orang lain. Ini memberikan pelajaran bahwa sesukses apapun, orang itu harus sadar bahwa kesuksesan yang dia raih itu sesungguhnya adalah berkat pertolongan dan bantuan dari orang lain. Orang lain itu bisa orang tua, bisa keluarga, bisa teman, bisa tetangga, dan bisa siapapun. Kadang-kadang tanpa disadari bahwa dia merasa kesuksesannya itu semata-mata karena kehebatan dirinya. Itu salah besar. Porsi dirinya sendiri sesungguhnya hanya sepersekian persen, tapi yang lebih banyak persentasenya adalah peran serta orang tua, terutama ibu dan bapak, ditambah keluarga yang lain serta teman-teman sejawatnya. Demikian cerita inspirasi, mudah-mudahan bisa menginspirasi para pemirsa semuanya dan bisa mengambil manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.